Kisah kali ini dialami oleh Yulia dan kakaknya yang bernama Kak Tiwi. Halo Yulia, terima kasih sudah mau berbagi cerita horornya ya. Dan buat kalian yang juga ingin berbagi cerita horornya, kalian bisa share di email yang sudah disediakan di deskripsi. Oke, kita mulai. Saat itu Yulia dan kakaknya menginap di rumah pamannya atas permintaan paman mereka. Karena ia tidak menyebutkan nama pamannya, kita sebut saja nama pamannya itu Om Budi. Awalnya kakaknya Yulia atau Kak Tiwi tidak mau menginap karena ia sedang ujian kuliah. Tapi Om Budi bersikukuh agar mereka menempati rumahnya saat Om Budi itu bertamasya ke Bali. Tepatin ya, Om cuman 2 hari kok, pinta Om Budi kepada Yulia. Akhirnya Yulia memaksa kakaknya. Ayo dong Kak. Yulia memaksa kakaknya untuk menginap di rumah paman mereka. Ya udah. Kak Tiwi mengikuti keinginan adiknya karena bisa belajar di rumah Om Budi. Kemudian sore harinya mereka pergi ke rumah Om Budi yang kuncinya sudah diserahkan kepada Yulia saat Om Budi akan pergi. Sekitar pukul 5 sore mereka tiba di rumah itu. Lalu mereka menonton TV dan kemudian mereka makan malam. Rumah paman mereka besar, memiliki ruang tamu yang besar dan nyaman, dan juga memiliki ruang keluarga yang luas dan nyaman juga, yakni tempat mereka menonton TV, sebut saja ruang TV. Ada lantai 2 terlihat jika siapapun menghadap ke atas saat mereka berada di ruang TV. Malam itu, rumah besar itu hanya dihuni oleh Yulia dan Kak Tiwi. Setelah makan malam, Kak Tiwi berpamitan untuk masuk ke kamar dengan alasan mau belajar. Saat itu jam 9 malam. Oh iya Kak, jawab Yulia saat hendak menghabiskan minumnya. Aku di ruang TV ya Kak, tambah Yulia melihat kakaknya sedang berlalu ke arah kamar yang sudah disediakan oleh Om Budi. Yulia menonton TV hingga waktu menjelang jam 11 malam. Tanpa sengaja, ia melihat sesuatu yang melesat. Kak, apa itu kamu? Ia mengeluarkan suara yang lantang. Ada rasa terkejut dan agar suaranya terdengar oleh Kak Tiwi yang berada di kamar. Dengan suara lantang juga Kak Tiwi menjawab dari kamarnya. Apa? Dari tadi aku belajar. Lalu Yulia melupakan hal itu dan kembali menonton TV. Kemudian, kemungkinan tepat tengah malam, di lantai 2, Yulia melihat sesosok wanita berbaju putih, berambut panjang, gimbal, acak-acakan. Selain memiliki tangan yang panjang, Yulia bisa melihat kuku-kuku yang panjang dan lancip. Sambil membelakangi Yulia, sosok menyeramkan itu memainkan jari-jarinya sehingga terdengar suara gertakan-gertakan kuku-kuku yang menyeramkan. Saat itu Yulia langsung berlari menuju kamar, tepat di mana Kak Tiwi sedang belajar. Dia langsung bilang ke Kak Tiwi, tetapi Kak Tiwi tidak percaya. Ah, itu perasaan kamu aja kali. Kemudian saat itu juga mereka berdua mendengar suara benda jatuh. Dak! Kak Tiwi terkejut. Itu siapa yo? Coba kakak lihat. Jangan Kak. Yulia mencoba menghentikan Kak Tiwi. Namun Kak Tiwi bersikeras ingin memeriksa. Aku takut Kak. Temenin aku di sini. Pinta Yulia ketakutan. Masih mencoba menghentikan Kak Tiwi. Gak apa-apa, kamu tunggu aja di sini. Biar kakak aja yang periksa. Dan akhirnya Kak Tiwi pun keluar dari kamar mereka. Lalu saat itu juga terdengar suara hantu perempuan itu tertawa, dibarengi suara layaknya benda-benda jatuh. Brak, brak, hihihihihihi, brak, hihihihihihi. Setelah beberapa saat, Kak Tiwi tidak pernah kembali ke kamar. Hal itu membuat Yulia khawatir. Kak, cepat balik ke kamar Kak. Karena panik, akhirnya Yulia memberanikan diri untuk mengecek keadaan Kak Tiwi. Ia melihat Kak Tiwi tergeletak di lantai di dekat ruang TV. Dengan cepat Yulia menelepon Om Budi. Om, aku takut, kakak pingsan. Namun suara itu tidak terdengar oleh Om Budi. Apa? Apa yuk? Suara telepon seperti terganggu. Ada suara gresek-gresek. Kemudian telepon pun mati seakan tidak ada sinyal. Karena pikiran mulai kalut, maka Yulia menengadahkan wajahnya sambil menghembuskan nafas. Namun tanpa diduga,
Ia melihat hantu itu sedang melayang di atasnya. Lalu seketika Yulia pun jatuh pingsan, tak jauh dari posisi kakaknya tergeletak. Setelah itu Yulia menjadi percaya dengan adanya makhluk halus yang menyeramkan. Oke, segitu kisah dari Yulia dan yang dialami oleh kakaknya juga Kak Tiwi. Terima kasih buat Yulia. Lalu kisah berikutnya dialami oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Kisah ini dialami oleh sebuah keluarga, ibu, ayah, dan 4 bersaudara. Mereka pindah dari rumah lamanya ke rumah yang baru. Rumah itu cukup besar dan nyaman. Sebut saja keluarga Pak Bahri. Ibunya bernama Siti, anak pertama bernama Santi, lalu yang kedua Ari, kemudian berikutnya Adi, dan yang terakhir Aji. Saya jelaskan dulu sejarah rumah yang akan mereka tempati. Dulu tanah rumah ini bekas makam keramat. Di bawah rumah ini adalah kuburan-kuburan yang diiringi persawahan dan ada air terjun kecil di samping kuburan-kuburan itu. Belum sempat mayat-mayat dalam kuburan-kuburan itu dipindahkan, ada satu keluarga sebelum keluarga Pak Bahri. Mereka langsung begitu saja membangun rumah di atas kuburan-kuburan itu. Ya mungkin saja mayat-mayat itu sudah tulang belulang. Namun hal itu tidak baik. Singkat cerita, akhirnya Pak Bahri membeli rumah itu dan Pak Bahri beserta keluarganya menempatinya. Awalnya rumah itu adalah tempat hunian paling nyaman, ditambah dengan tetangga yang ramah. Namun sekitaran 4 bulan kemudian, mereka mulai mendengar hal-hal aneh di malam hari yang cukup menimbulkan amarah dari Pak Bahri dan anak kedua Pak Bahri yang sudah di SMA, yaitu Ari. Ada suara lemparan batu di pintu depan ketika keluarga Pak Bahri sedang menonton TV, sehingga Pak Bahri dan Ari keluar untuk mengecek dan siap melawan jika itu dilakukan oleh orang jahat. Namun tidak ditemukan siapapun di luar rumah mereka. Hal itu terjadi selama beberapa malam. Bahkan ada satu kejadian yang salah satu tetangganya pun ikut memeriksa. Dan akhirnya hal itu menjadi biasa bagi keluarga Pak Bahri. Lalu pada suatu malam, ada hal menyeramkan yang dialami oleh Santi. Santi baru saja menyelesaikan tugas kuliahnya. Ia melihat jam dan waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Ia harus buang air kecil karena akan bersiap untuk tidur. Saat itu ia mendengar suara mesin ketik. Ia berpikir itu adalah Ari, karena Ari suka menulis dengan mesin ketik. Dan kamar Ari berada di samping bersebelahan dengan kamar Santi. Lalu karena Ari masih anak sekolah, makanya ia ingin memberikan adiknya untuk tidur. Ari mengetuk-ngetuk pintu kamar Ari. Ri, masih terdengar suara ketikan. Lalu Santi membuka pintu kamar adiknya itu. Ia tidak melihat ada siapapun. Lalu secara mengejutkan ia melihat tombol-tombol mesin ketik itu bergerak dengan sendirinya. Seakan ada yang menggunakannya, selayaknya ada orang yang sedang mengetik. Dengan cepat ia kembali menuju kamarnya, lalu membungkus badannya dengan selimut. Suara mesin ketik itu masih terdengar. Lalu ia berusaha untuk tidur. Entah berapa lama ia bertahan. Yang jelas ia akhirnya tertidur dan bangun di pagi hari seperti biasanya. Berikutnya kejadian menyeramkan dialami oleh Pak Bahri sendiri. Pak Bahri dan keluarganya adalah keluarga yang agamis. Suatu hari saat Pak Bahri mengerjakan sholat subuh, ketika gerakan bagian akhir, telunjuk Pak Bahri digigit oleh sebuah kepala yang tiba-tiba muncul dari bawah ranjang kasur. Jadi gini, Pak Bahri saat itu sholat di kamarnya. Gerakan terakhir itu seperti ini ya. Untuk yang non muslim mungkin tidak tahu, untuk yang muslim tahu. Ini ada tangan gini kan, terus ini kasur, ini Pak Bahri. Jadi kasurnya ini ada pelukan sambil di bawah ini ada kolong kasur gitu. Waktu Pak Bahri gerakan ini terus tiba-tiba muncul ada kepala buntung muncul dari kolong kasur, terus gigit jarinya Pak Bahri. Lalu Pak Bahri terkejut, apa itu? Kemudian Pak Bahri memanggil istrinya, Ma, dan Pak Bahri menjelaskan apa yang terjadi. Mana, nggak ada apa-apa, Pak, kata Bu Siti, istrinya Pak Bahri, sambil menyetir kolong kasur. Tidak ada apa-apa selain debu dan kaki-kaki ranjang kasur itu sendiri. Kemudian Pak Bahri mengulangi sholatnya ditemani istrinya. Kejadian di kamar Ari sudah menjadi konsumsi sehari-hari yang menjadi biasa bagi keluarga Pak Bahri. Terutama karena Ari jarang ada di rumah. Tapi anehnya Ari sendiri tidak pernah mengalami kejadian apapun selama ia tidur di kamarnya.
Hampir semua keluarga di rumah Pak Bahri mendengar suara mesin ketik dan suara buka-buka buku-buku di kamar Adi, kecuali Ari sendiri. Yang paling mengerikan adalah dialami oleh Adi, anak ketiga dari Pak Bahri. Suatu hari keluarga pamannya Adi menginap di rumah Pak Bahri. Karena kamar Adi ditempati oleh sepupunya yang masih kecil, maka Adi tidur di sofa ruang tamu berseberangan dengan pamannya yang tidur di sofa juga. Seperti biasa, kondisi ruang tamu selalu gelap, yakni lampu selalu dipadamkan. Di ruang yang gelap dan mendapat sedikit pantulan cahaya dari kamar Ari dan lampu teras, ruang tamu yang ditempati Adi saat itu cukup remang-remang. Sekitar dini hari, Adi terbangun dikarenakan ada suara cukup keras, seperti suara orang sesak napas, tapi itu bukan suara orang sesak napas, lebih seperti bunyi seseorang yang tertindih bedah berat. Di antara sadar dan tidak, Adi teringat kalau pamannya tidur berseberangan dengannya. Lalu Adi melirik ke arah pamannya. Tanpa diduga, ia melihat sesosok wanita berambut panjang, rambutnya gimbal, duduk di atas perut pamannya. Posisi tubuhnya seperti ingin mencekik. Terlihat kuku-kuku yang panjang, lancip di antara jari jemarinya menekan dada pamannya itu. Sungguh menakutkan. Kemudian, tadi sangka makhluk itu melirik ke arah Adi. Dengan jelas, Adi dapat melihat wajah gelap dengan mata merah menyala. Makhluk itu menatap Adi. Teringat lampu ruang tamu, dengan cepat Adi menekan tombol yang berada 1 meter darinya. Adi melompat, menekan tombol itu, dan seketika ruangan menjadi terang. Cukup panik saat itu. Di situasi menegangkan, saat itu Adi tidak melihat sosok menyeramkan itu lagi. Hanya pamannya yang masih tertidur pulas. Lalu Adi mencoba membangunkan pamannya. Om, bangun Om, menggoyang-goyangkan badan pamannya. Ada apa? Suara pamannya lemas, setengah sadar, kelihatannya bersiap untuk kembali tidur. Om nggak ngerasain apa-apa? Adi khawatir sekaligus ketakutan. Ngerasain apa? Pamannya bingung, suaranya masih lemas. Melihat respon pamannya seperti itu, Adi merasa kalau pamannya baik-baik saja dan tidak tahu apa yang terjadi. Adi tidak tidur hingga tiba pagi, sedangkan omnya melanjutkan tidurnya. Buat para komentator yang baik hati dan ramah tamah, kalau mau beli rumah tanya-tanya dulu ya. Takutnya tanahnya bekas makam keramat yang kuburan-kuburannya belum dipindahkan.